Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan implementasi WebGIS di bidang pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dela Hayu Enggarini, NPM 191705106 dan teman saya Vini Sylvia, NPM 1917051010. Saya Nita Anggraini, NPM 1917051040. Saya Sista Dwi Septiana, NPM 1917051066. Baik, di sini kami akan menampilkan data yang pertama, yaitu ada data nominal, data ordinal, data ratio, dan data interval. Nah, untuk data yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya, yaitu data nominal. Nah, untuk data nominal di sini, kelompok kami menggunakan data administrasi kecamatan di Nah, kami menggunakan random color untuk membedakan tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Contohnya, misalnya di sini ada warna hijau, itu menunjukkan kecamatan Pardasuka yang ada di Kabupaten Pringsewu. Untuk data ordinal akan dijelaskan oleh Mita Anggraini. Baik, untuk data ordinal di sini kami menggunakan tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten Pringsewu, mulai dari SD sampai dengan SMA. Untuk tingkat pendidikan SD di sini kami menggunakan simbol berwarna merah. Untuk SMP di sini menggunakan simbol berwarna biru dan untuk SMA menggunakan simbol berwarna abu-abu. Di sini pada pop-up-nya akan menampilkan jumlah SD, SMP, dan juga SMA dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Vini Sylvia. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data rasio yang ada pada WebGIS kelompok kami. Jadi sebelumnya, data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Nah, untuk web kami, untuk menggambarkan data rasio, di sini kami menampilkan rasio jumlah sekolah di setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Dapat dilihat, untuk data ini dibuat dengan menggunakan skala-skala tertentu, seperti yang terlihat pada legend tersebut, ada skala mulai dari 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan lainnya hingga 81 sampai 90. Nah, skala-skala tersebut akan mempengaruhi besar kecil dari lingkaran yang berwarna pink di bagian maps. Nah, untuk lingkaran tersebut itu menunjukkan banyaknya jumlah sekolah di kecamatan tersebut. Artinya semakin besar lingkarannya maka jumlah sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA itu semakin banyak. Seperti itu kurang lebihnya untuk data rasio. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vista Dwi Septiana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan data interval yang telah kami gunakan pada WebGIS kita. Untuk data interval sendiri adalah data yang didapatkan dari pengukuran jarak yang sama. Nah, di sini kelompok kami menggunakan data rata-rata tinggi suhu pada setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Bisa dilihat pada tampilan layar. Nah, di sini terdapat warna yang berbeda, di mana ini menandakan bahwa semakin tinggi suhu rata-rata pada kecamatan, maka warnanya akan semakin gelap. Dan di sini bisa dilihat pada WebGIS kita. Selanjutnya akan dijelaskan untuk lain oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan representasi data lain yang kami gunakan pada WebGIS kami. Nah, dapat dilihat pada tampilan web kami. Untuk merepresentasikan data lain, kami
gunakan untuk menggambarkan area Sungai Waisekampu yang mengalir di Kabupaten Pringsewu. Nah, dapat dilihat itu adalah area Sungai Waisekampu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini, untuk sumber data yang kami gunakan di sini, untuk data-data jumlah sekolah dari tiap kabupaten, tiap kecamatan, di sini kami menggunakan data dari data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini dapat dilihat ada jumlah SD, SMP, SMA, dan jumlah total sekolah yang ada di tiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Lalu untuk data nominalnya di sini kami menggunakan data dari web Tanah Air Indonesia. Lalu selanjutnya untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Pista Dwi Septiana. Baiklah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi di bidang pendidikan ini peran data dan informasi spasial itu menjadi semakin penting untuk menunjang upaya pembangunan pendidikan. Dan informasi spasial ini juga bisa sebagai sumber kepada masyarakat, yaitu dengan menampilkan data-data penting seperti pada webis kita ini menampilkan data-data sekolah yang ada di Kabupaten Pringsewu ini. Kemungkinan itu saja kesimpulan yang saya sampaikan. Akan saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian penjelasan tentang implementasi WebGIS di bidang pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.